Saudara, banjir Karawang terus meluas ke sejumlah desa. Ribuan warga mengungsi. Sidang gugatan perdana Lisa terhadap Ridwan Kamil ditunda karena pihak RK tidak hadir. Domba unggulan disiapkan peternak Garut untuk hadapi Idul Adha 2025. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang Senin siang kemarin terus meluas ke sejumlah desa hingga sejumlah warga yang awalnya memilih bertahan di rumah terpaksa mengungsi. Genangan air yang merendam pemukiman warga terus naik dan meluas. Mengantisipasi dampak kerusakan akibat banjir, sejumlah warga mulai mengevakuasi barang rumah tangga seperti kasur dan barang-barang elektronik serta baju-baju. Saat ini banjir sudah meluas dan merendam 3 desa, yaitu Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Desa Parung Sari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan yang terparah terendam banjir adalah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 2 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang, total jiwa terdampak mencapai 900 jiwa. Saat ini warga mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti masjid, gedung sekolah, bahkan beberapa warga memilih mengontrak rumah. Kemana? Mau ngungsi ke kontrakan. Ke kontrakan. Ibu rumahnya mulai terendam banjir sejak kapan? Ya sore malam. Sekarang kondisinya udah mulai surut apa menaik? Menaik. Oh naik. Kalau surut aku nggak ngungsi. Ini udah menaik kayak gini. Oh iya. Barang-barang sudah diamankan Bu? Alhamdulillah barang-barang mah. Apa aja yang dibawa tadi Bu? Ya barang elektronik. Kasur. Baju buat sepake. Iya. Yang lainnya mah ke atas. Oh diamani di atas ya, oke. Hari kedua banjir, BPBD dibantu TNI, Polri masih fokus membantu mengevakuasi para korban banjir untuk mengungsi. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan kekecewaannya atas pembongkaran bangunan SLB Pajajaran. Ia menyebut tak ada koordinasi yang dilakukan oleh pusat, padahal gedung tersebut merupakan gedung cagar budaya yang dilindungi Kota Bandung. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melakukan pembongkaran terhadap bangunan SLB Pajajaran yang terletak di Komplek Wiataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan, meskipun kepengurusan serta kepemilikan gedung Wiataguna berada di bawah Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi, namun bangunan SLB Negeri Pajajaran merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018. Farhan juga mempertanyakan atas tidak adanya koordinasi yang dilakukan kepada pemerintah kota dalam pembongkaran bangunan cagar budaya tersebut. Merasa nggak dianggap aja. SLB yang digusur kepentingan Kota Bandung adalah gini. Gedung itu adalah gedung cagar budaya. Ini ada 2 cagar budaya, gedung cagar budaya Kota Bandung yang kemudian oleh pemerintah pusat dirubuhkan tanpa izin kepada pemerintah Kota Bandung yang memiliki Perda Pelindungan Cagar Budaya. Nah, 2 gedung itu salah satunya adalah SLB Wiataguna. Gitu. Jadi kita
keterbatasan kita hanya sampai di situ. Kalau pada warga sekolahnya dan sekolah rakyatnya itu sudah urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena kalau SLB negeri dari tingkat TK sampai tingkat SMA semua di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Sebelumnya, Kementerian Sosial membantah penggusuran SLB dilakukan untuk membangun sekolah rakyat. Juga tidak ada pengusiran siswa SLB, melainkan pembongkaran SLB Pajajaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kementerian Sosial menyebut tak ada penggusuran yang dilakukan kepada siswa SLB Pajajaran Bandung. Yang tengah dilakukan adalah perbaikan dan renovasi bangunan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Saudara, publik dan warga Kota Bandung khususnya ini tengah dihebohkan dengan isu adanya penggusuran SLB untuk digantikan dengan sekolah rakyat. Kami sedang berada tepat di depan Kompleks Wiataguna di Jalan Pajajaran Kota Bandung. Ini adalah kompleks dari Kementerian Sosial di mana SLB Wiataguna ini berada di dalamnya. Dan memang masih belum ada klarifikasi yang diberikan secara resmi oleh pihak SLB. Kami mencoba menanyakan terkait hal tersebut. Namun memang dari pihak SLB menyebutkan bahwa untuk informasi tersebut ini langsung akan diberikan satu pintu dari Kementerian Sosial. Namun kalau kita melihat, saudara, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menyebutkan atau membantah kabar tersebut. Informasinya tidak ada penggusuran yang dilakukan kepada SLBA Pajajaran. Yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah merenovasi dan juga membangun kembali bangunan dari SLB Pajajaran yang memang untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kami juga tidak bisa memperlihatkan kepada Anda, saudara, seperti apa kondisi terkini dari pembangunan SLB Pajajaran karena memang belum ada izin yang diberikan untuk media dapat langsung melihat bagaimana kondisi saat ini. Memang ini dipastikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa setelah kemudian pembangunan ini dilakukan, nantinya layanan atau SLB ini tidak hanya akan digunakan untuk SLB saja, tetapi juga untuk layanan masyarakat lainnya, dan salah satunya ini adalah untuk sekolah rakyat. Kondisi ini juga disayangkan atau pembangunan SLB ini juga disayangkan begitu ya oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menyebutkan bahwa tidak adanya koordinasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kemudian pembangunan bangunan SLB yang merupakan cagar budaya. Kita akan lihat seperti apa nanti bagaimana keterangan lebih lanjut dari Kementerian Sosial dan juga SLB Pajajaran terkait bagaimana kemudian selanjutnya bangunan SLB ini akan digunakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Andri Iskandar melaporkan. Menanggapi temuan KPAI, pelajar di barak militer diintimidasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang KPAI untuk ambil peran dalam mendidik anak-anak pelajar yang bermasalah. Selain itu, Deddy menilai jika pelajar di barak militer lebih aman ketimbang di luar. Pasca berakhirnya pendidikan karakter, belajar di barak militer di Kabupaten Purwakarta. Minggu pagi kemarin, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menyempatkan menyapa 39 pelajar dan orang tuanya. Deddy mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Begitupun dengan orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Menanggapi temuan KPAI Pusat yang menyebut adanya intimidasi tidak naik kelas jika tidak mau digembleng di barak militer, Deddy balik menantang KPAI untuk mengambil peran lebih dalam upaya mendidik anak-anak yang bermasalah. Selain itu, Gubernur Jawa Barat ini pun menilai kondisi lingkungan di luar lebih berbahaya ketimbang di barak militer. Kalian berkelahi
melanggar haknya orang lain. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Untuk pendidikan karakter, pelajar di barak militer tingkat SMA dan SMK akan dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan penilaian oleh psikolog, maka akan ditentukan bisa dipulangkan atau belum. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sungguh biadab seorang anak di Cianjur tega memutilasi ibu dan anak kandungnya sendiri. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Selebgram Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tak hadir dalam sidang gugatan di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang kemarin. Sidang pun terpaksa ditunda. Didampingi 10 tim kuasa hukumnya, selebgram Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatannya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang kemarin. Sidang dengan agenda mediasi ini dijadwalkan digelar pada pukul 9, namun dari pihak Ridwan Kamil tidak kunjung datang. Majelis hakim pun terpaksa menunda sidang tersebut. Dari pagi, kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal klien kami telah hadir jam setengah 9 pagi sesuai daripada undangan Pengadilan Negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh majelis hakim jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah dia. Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Itu aja. Tadi kecewa nih kan? Kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Datang untuk cantik, memang terbiasa rapi. Memang harus rapi. Sungguh biadab seorang anak tega memutilasi ibu dan anak kandungnya di Cianjur. Pelaku bersekongkol dengan sang ayah untuk menghilangkan jejak korban dengan cara mengkuliti dan jasad korban direndam di dalam air. Inilah Yanti Rustini dan ayah kandungnya Cahya. Dua pelaku pembunuhan sadis terhadap Lilis, yakni ibu kandungnya, dan Siti Nurhayati, anak kandung Yanti yang berusia 3 tahun, di Kampung Cikandondong, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Pelaku, Yanti, merupakan otak dari pembunuhan sadis ini dengan cara memutilasi kedua korban. Yanti tidak sendiri, dia bersekongkol dengan ayah kandungnya untuk membantu menghilangkan jejak korban. Sang ayah ikut memutilasi istrinya sendiri dan sebagian tubuh korban dibuang ke tempat sampah. Tak hanya dimutilasi, kedua pelaku juga mengkuliti dan merendam sebagian tubuh korban di dalam rumah. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari warga yang menemukan bagian tubuh manusia di tempat sampah pada tanggal 5 Mei 2025.
Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan mencurigai 2 orang yang aktivitasnya tertutup dari warga. Saat petugas mendatangi ke rumahnya, bau menyengat dan ditemukan sisa-sisa bagian tubuh korban yang masih tersisa direndam di dalam air dan sebagian sedang dikuliti. Selain itu juga ditemukan bagian tubuh korban yakni anak kandung pelaku yang dibakar. Pelaku juga sempat mendokumentasikan aksinya dengan telepon selulernya untuk menjadi kenang-kenangan. Di hadapan petugas, pelaku awalnya mengaku kalau kedua korban merupakan jelmaan Buto Ijo. Selain itu, pelaku Yanti dendam kepada ibunya karena menurut pengakuan Yanti tidak pernah mendapat perhatian sejak kecil. Setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan, ternyata Cahya, salah satu pelaku, mempunyai hutang 90 juta dan harus segera dibayar. Yanti yang sudah menaruh benci dan dendam kepada ibunya langsung menghabisi ibu kandungnya yang sedang tertidur dan juga anak kandungnya agar tidak berteriak dengan cara mencekik. Ini dibunuh, keterangannya hanya untuk tidak berisik atau menghilangkan jejak. Nah, ini hasil dari keterangan dari pelaku, dan tentunya tim juga akan terus melakukan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan akan juga kami periksa di psikologi untuk kedua tersangka ini. Petugas juga mengamankan barang bukti pisau, gunting, dan emas serta telepon seluler milik pelaku. Kini kedua pelaku dijerat dengan ancaman hukuman mati. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Menjelang perayaan Idul Adha, domba unggulan disiapkan untuk kurban. Informasinya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terkait jauhnya jarak embarkasi haji dengan Bandara Internasional, Pemprov Jabar berencana akan membangun embarkasi haji di lingkungan bandara. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di sela-sela mendampingi kunjungan Mendagri di Bandara Internasional Jawa Barat atau Kertajati Majalengka. Bahkan dengan menjawab keluhan warga terkait jauhnya jarak embarkasi haji dengan Bandara Internasional Jawa Barat atau BJB, akan dibangun embarkasi haji di sekitar Bandara Kertajati Majalengka ini. Jadi gini, kan ini harus hidup karena ini investasi yang sangat tinggi dan jujur aja ini beban hutang pengelola sendiri kan terhadap salah satu bank yang ada di Jawa Tengah. Bahkan itu mitra kerjanya ini Bank Jateng. Nah, kan harus ada upaya-upaya kita untuk hidup. Nah, salah satu menurut saya dalam pandangan saya adalah trafik penerbangan untuk umroh itu kan tinggi orang Jawa Barat dalam setiap tahun. Nah, untuk itu ditangkap sebagai peluang pasar. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya harus dibangun kenyamanan. Kenyamanannya itu harus ada tempat nginep jamaah haji atau jamaah umroh yang ada di sekitar bandara. Maka saya lebih berfokus sudahlah Pemprov tambah investasi membangun embarkasi haji dan umroh. Rencananya embarkasi haji di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat ditargetkan selesai 2026 mendatang. Dan di musim haji tahun 2027 mendatang dapat digunakan oleh jamaah Haji Plus. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Menjelang perayaan Idul Adha, peternak domba di Garut terus berbenah dan telah menyiapkan domba unggulan untuk kebutuhan kurban dengan bobot hingga puluhan kilogram setiap ekornya.
Peternak domba di Kecamatan Wanaraja, Garut ini telah menyiapkan ratusan domba unggulan dengan bobot bervariasi untuk kebutuhan kurban. Domba yang dijual di peternakan ini memang mayoritas dipelihara sendiri dari kecil dan merupakan persilangan domba luar negeri dan domba Garut, guna menghasilkan domba unggulan yang berkualitas sehingga setiap momentum Idul Adha domba di peternakan ini laku dijual. Zidan, pengelola peternakan penjualan domba, bilang sedikitnya 400 ekor domba telah disiapkan untuk melayani pembeli yang setiap tahunnya datang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Nah, untuk menjelang Idul Adha, kita sudah menyiapkan beberapa domba untuk daging. Kiloannya sekitar 20 kilo sampai 60 kiloan di sini kalau misalkan di sini. Yaitu untuk kurban sangat-sangat bagus ya. Apalagi di sini kan jantannya dorper hampir bobotnya hampir 1 kintal lebih lah. Jadi ke anaknya juga mempunyai bobot yang besar gitu. Jadi ini jenis domba yang dikawinkan ya, dorper dengan Garut ya. Garut. Betul Pak, betul. Jadi di sini betinanya dari Garut, sedangkan dorpernya pejantannya dari domba dorper gitu Pak. Domba di peternakan ini dijual tidak per ekor, melainkan per 1 kilogram daging domba. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Nida Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.